Kontroversial dan sensasional, dua hal itu mungkin selalu melekat dari sosok artis Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, dalam beberapa waktu terakhir, Nikita Mirzani tercatat mengalami gesekan panas dengan rekan artis, anak kandung, hingga mantan suaminya sendiri. Bahkan, meski semua perkataan dan tindakan kontroversialnya itu membuat Niki harus berurusan dengan aparat berwenang hingga berakhir tragis dengan harus mendekam di balik jeruji besi, toh tidak membuat ibu 3 anak ini kapok. Bahkan, entah karena keberanian dan kenekatannya, wanita yang telah 3 kali menikah itu disapa Nyai oleh para netizen. Maka inilah 5 gesekan terpanas Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Yang terpanas, baru-baru ini Nikita Mirzani terlibat perseteruan sengit dengan aktris yang juga sama kontroversialnya, Dewi Persik. Ya, seperti diketahui, kedua aktris sensasional itu saling sindir di media sosial. Konflik tersebut memanas setelah Nikita Mirzani ikut nimbrung mengomentari pernyataan Dewi Persik terkait gaji pilot calon suami Dewi Persik yang mencapai 200 juta rupiah per bulannya. Niki yang mengaku punya informasi tentang gaji para pilot di Indonesia pun secara tidak langsung menuduh Dewi Persik berbohong tentang gaji kekasihnya. Yang paling telak, Niki mematahkan pernyataan Dewi Persik soal rute penerbangan maskapai yang dipiloti calon suami Dewi Persik itu. Gua tanya, dari mana sejarahnya? Ya, pilot itu kan pacarnya si Burik, itu yang dia bangga-banggain. Katanya kan pilot internasional. Gak peduli lah dia mau ngomong apa, dia mendingin ngurusin anaknya aja. Oh gitu. Gak usah ngurusin gue. Mau aja dia dikelecehin sama tuh laki. Dibilang katanya lagi terbang ke Dubai. Dubai mana? Lu lihat aja, itu kan ada di YouTube tuh, yang dia lagi foto sama pramugarinya, dia pakai baju pilot. Itu aja dulu jawab pertanyaan gue. Sekarang lu ngusik gue berani sama lu, gue gak pernah takut sama lu ketemu sama gue aja melipir lu, apalagi udah muka lu oplas semua. Jangan cuma berani, lu kan operasian semua lah. Lu gak ngaca lo operasian juga. Hidung lo operasi, muka lo operasi, kemarin lo tambah lemak di pipi. Emang itu apa namanya kalau bukan operasi? Tak hanya bergesekan dengan rekan sesama artis, Nikita Mirzani pun beberapa waktu lalu sempat berseteru dengan putri sulungnya sendiri, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli. Diketahui, Loli secara vulgar membeberkan borok Nikita Mirzani dalam hal memperlakukan dirinya. Menurut Loli, sang bunda terlalu banyak mengekang dan tidak memberikan kebebasan. Sementara itu, Nikita Mirzani yang merasa kecewa pun akhirnya tak kuasa menahan tangis melihat perlakuan anaknya yang memberontak di media sosial. Maka seperti inilah panasnya gesekan Nikita Mirzani dengan Loli. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu nggak pernah ngerasain yang namanya hidup susah, Loli. Dari kecil udah sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Aku emang salah ya, aku nggak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek, apalagi yang nggak bener di story aku. Apa aku salah? Teman-teman aku lihat nanti di sekolah, kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself and I'm pity of myself, of course, because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. And then I called Tony and told him about it, yang tadi aku bilang. Terus and then Tony offered to pay for my school and in London and even adopting me. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku.
dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus... Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jerih payah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar, Mimi nggak bayar orang, Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Itu cuma nyariin sekolah doang sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Selain dengan anak kandungnya sendiri, Nikita Mirzani juga pernah berseteru dengan mantan suaminya, Antonio Dedola. Sebelum bercerai dengan pria asal Jerman itu, Nikita Mirzani sempat menggegerkan publik lantaran mengaku terlibat pertengkaran hebat dengan Antonio Dedola. Ia mengaku pertengkaran bermula karena permasalahan cincin berlian yang tak disukai Nikita Mirzani. Imbas dari pertengkaran tersebut membuat Antonio Dedola diduga kabur dan pulang ke kampung halamannya. Murka dengan perlakuan sang mantan suami, Nikita Mirzani lalu mengungkit semua pengeluarannya untuk Antonio Dedola selama 10 bulan tinggal bersama. Lu itu tinggal 10 bulan di rumah gua, Tony, gratis. Nggak bayar pembantu, nggak bayar listrik, nggak bayar bensin, nggak bayar itol, nggak bayar apapun. Lu sakit gua yang bayarin, lu sunat gua yang bayarin, potong rambut, mani pedi gua yang bayarin, laser rambut lu di dada, di punggung gua yang bayarin. Kalau lu minta dibalikin duit lu, ya sebenarnya dalam Islam ya yang namanya mahar pernikahan itu sudah tidak bisa dikembalikan. Dan saya sudah wanti-wanti sama Nikita, satu hal yang nggak boleh dia bagi share ke saya kalau urusan pribadi. Boleh tanya sama Nikita. Tidak ada dia mengatakan atau karena dia tahu kalau dia cerita pasti saya nggak akan komentar. Kalau menurut saya kalau suatu hubungan itu ini kan yang satu udah mapan nih, yang satu kan sebetulnya nggak mapan ya. Misalnya kalau dilihat seperti itu, pada waktu yang satu nggak mapan bikin aja perjanjian pranikah beres. Jadi ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak do and don'ts-nya. Tapi jangan sampai kejadiannya bahwa sudah menjadi pasangan tidak ada persetujuan atau perjanjian apapun, nggak jelas aturannya, tiba-tiba kemudian ada satu masalah yang ternyata hal itu tidak disukai oleh salah satu pasangan menjadi masalah. Kalau itu nggak diomongin, ya mungkin kalau yang satu diungkit, diceritakan bahwa mau ngebawa kabur atau itu ya pasti sakit ya, ibaratnya jadi dipermalukan gitu, apalagi kalau itu masuk ke media sosial. Nikita Mirzani memang tak henti-hentinya menuai sorotan tajam netizen, terlebih ketika dirinya berkonflik dengan Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Perseteruan tersebut berlangsung panas, terlebih ketika Nikita Mirzani berhasil dikirim ke balik jeruji besi oleh Dito Mahendra. Sampai saat ini, Nikita Mirzani masih menunggu kelanjutan kasus tersebut. Dia mah ratu mangkir memang, nggak bakal berani dia. Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan, ya dia juga nggak bisa main-main gitu. Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan. Kita kan juga, aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Ya intinya kan saya nggak ada keterkaitan di case-nya ya, pokoknya nanti tunggu aja lah. Nanti tunggu aja ya Mbak, karena soalnya simpang siur beritanya ini itu gitu, jadi nanti tunggu aja.
Kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil. Sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito? Di mana tuh di tempat-tempat berita-berita kriminal kan dibilang tuh di bawahnya. Siapapun yang ngumpetin Dito Mahendra bakal kena juga pidana kan ya. Mungkin bisa jadi dia jadi tersangka. Entah kenapa, Nikita sepertinya tidak segan-segan menggasak siapa saja yang menurut pikirannya pantas digesek dan disemprot. Jadi jangan heran, Nikita Mirzani juga kerap nimbrung alias ikut campur dengan permasalahan atau kasus orang lain yang tengah viral di media sosial. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat berseteru dengan Cynthia Priscilia Korla atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla. Perseteruan keduanya selama ini tinggal di Jerman. Nikita Mirzani dengan lantang menuding Bunda Korla sebagai transgender. Ada apa sih Nikita Mirzani? Gak tahu Bunda kenapa kayak begitu. Bunda nggak Sama boleh kayak siapa? begitu. Nikita diam dulu, diam. Sampai Kau segala punya- suruh pakai segala si Mahadukun klarifikasi bilang Rukia segala Ternyata macam. diam dulu, diam. Jangan ngoceh, jangan Nggak ngoceh. boleh kayak begitu. Masalah Itu kamu tuh bohong semuanya. Masalah Aku kamu tuh- sama Bunda tuh apa? Enggak, Coba Bunda enggak. bilangnya. Bunda Ada masalah jelasin dulu kan? itu kenapa sampai berteriak begitu sampai Bunda katanya nggak tahu dibawa. masalah itu. Nggak, Masalah Bunda nggak kita- boleh jadi berubah sifatnya. Bunda itu Nggak pernah Bunda itu berubah. aku seneng sampai Nggak pernah aku berubah. sawer Bunda Nikita itu 100 Mirzani juta karena Bunda itu nggak pernah menghibur. berubah. Nggak kayak Otakku begini yang sekarang. berubah. Nggak pernah berubah. Udah capek, udah sakit tenggorokanku. Udah, diam kau. Puas-puaslah kau merepet sana. Puas-puaskan kau merepet. Ya, puas-puaskan kau melantam. Ya. Ya, puas-puaskan. Puas-puaskan, ya. Puas-puaskan. Sampai aku. Awas itu anak gue. keluar Bunda. Anak gue lantam kau. Enggak, udah aku bukan anaknya Bunda Korla. Nggak mau aku. Terserah. Nggak mau aku. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu, gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Bukan Bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain. Nggak boleh beritain transgender nanti di ini KPI pusat loh. Tapi udah yakin. Ada buktinya nggak sih? Ada buktinya. Suruh aja dia ke rumah sakit cek bareng-bareng. Apa yang bikin gua kesel karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, apa bawa Al-Quran gitu kan simpatiknya kan keluar kan, tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan live-nya makin barbar ya.